Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dana. Di kesempatan video kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara instalasi Windows yang kita gunakan sekarang, yaitu Windows 7. Ini sepertinya nggak ada warnanya ini. Hidupin dulu ya warnanya. Ya, ini sudah mulai mendingan. Untuk instalasi Windows 7 tersebut kita memerlukan beberapa perangkat, diantaranya yaitu komputer itu sendiri, ada monitor, CPU, dan ada hard disk yang mau kita install nanti Windowsnya, dan juga tidak lupa untuk keyboard dan mouse. Kemudian ada lagi satu untuk bahan installernya. Di sini saya pasang di flash disk. Untuk bahan installer biasa umumnya di CD drive atau CD, piringan-piringan CD atau DVD, tapi di sini saya simpan menggunakan CD drive karena lebih gampang dibawa-bawa dan lebih gampang untuk instalasinya. Jadi untuk installer Windows saya sudah pasang di sini menggunakan aplikasi. Jadi tinggal kita install melalui flash disk ini sendiri. Jadi kita mulai saja untuk video instalasinya. Oke, kita mulai ya untuk video instalasinya. Jadi terlebih dahulu sebelum komputer dihidupin, nanti saya mau kasih tahu sebentar untuk cara langkah instalasi itu. Awalnya kita harus kita masuk ke bagian BIOS-nya terlebih dahulu untuk mengatur bootingan awal dari komputer. Tadi bootingan awal itu apa yang pertama kali dibaca komputer, apakah itu hard disk atau CD drive atau flash disk. Jadi yang kita gunakan nanti bootingan awal kita gunakan yang flash disk ini. Jadi gimana caranya? Caranya dengan menekan tombol delete di papan keyboard kalian. Nih ada tekan tombol delete secara berulang-ulang nanti sampai masuk ke tampilan BIOS-nya. Kita coba ya. Ini kita masukkan terlebih dahulu di bagian USB. Kemudian kita hidupin komputernya. Jangan lupa tekan tombol delete secara terus-menerus. Kita sambil dilihat ya di monitornya ini. Ya, ini sudah masuk ke bagian menu BIOS di sini ya. Ini ada pengaturan-pengaturan yang BIOS. Bagi kalian yang tidak pernah mengotak-atik settingan BIOS, tidak usah kalian ganti. Yang perlu kalian perhatikan yaitu di sini bagian Advanced Setup untuk langkah awal instalasi. Kita geser ke keyboard. Nah, kita lihat di sini ada bootingan awal. Nih, bootingan awal, booting kedua, dan booting ketiga. Booting awal ini maksudnya seperti ini. Apabila komputer pertama kali dihidupkan, apa yang dia baca? Ternyata yang dibaca di sini yaitu Toshiba. Artinya, Toshiba itu flash disk yang saya tancapkan tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan si Toshiba tadi tidak ada apa-apa, isinya kosong, maka yang akan dibaca yang kedua yaitu CD atau DVD. Dan berhubung di sini CD DVD-nya nggak ada, jadi kita lanjut lagi. Yang ketiga, misalkan dari dua tadi nggak ada, removable device. Misalkan nanti kita tancapkan handphone kita yang dipasang USB atau make yang hard disk eksternal, nanti bisa kita bootingkan ketiga. Tapi di sini nggak ada semua. Yang kita gunakan tahap awalnya itu flash disk tadi. Jadi mana hard disknya kok nggak kebaca? Kita lihat di sini bagian hard disk drive kita ini ya, kita tekan enter, kemudian terus kembali gini, ini enter. Nah, ini ada ST25 ini adalah hard disk. Jadi bootingan awal ini saya sudah setting ke bagian flash disk, dan bootingan kedua ini adalah hard disknya. Jadi seperti ini urutannya. Jangan kalian taruh kalau awalnya seperti ini. Memang kalau sebelum instalasi awalnya seperti ini, tapi sekarang kita mulai instalasi. Jadi langkah awalnya kita ganti dari yang hard disk, kita ganti yang flash disk, atau nanti sama kalau kalian menggunakan yang CD drive, yang ini nanti ada muncul CD drive, nanti bisa kalian lakukan seperti itu. Nah, ini kita ganti yang hard disk. Jadi seperti ini setting awalnya di BIOS untuk melakukan instalasi. Jadi kalau sudah, kita tekan escape lagi, dan jangan lupa kita simpan dan keluar. Kita mulai proses setupnya. Nah, ini ya. Oke.
Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul proses setup. Ini memakan waktu lumayan beberapa menit untuk proses instalasi, karena nanti tergantung dari spek komputer kalian. Apakah speknya spek gaming, spek kantoran, atau spek sultan nanti. Itu bahkan kalau yang sultan itu cepat nanti karena tidak menggunakan harddisk lagi untuk instalasinya, tapi menggunakan SSD itu lebih cepat. Nah, jadi di sini menggunakan harddisk, jadi ada delay waktu untuk proses loading file seperti ini. Ini lumayan, ini bisa nyampe 5 menit untuk loading filenya. A few minutes later. Ya, ini sudah mulai proses instalasinya, tadi sudah selesai untuk loading filenya. Kita lihat ini bootingan awal. Ya, sudah mulai muncul tampilan instalasi Windows-nya. Kita lihat ya. Nah, di sini ada pilihan di jendela install Windows 7 bahasa Inggris ini. Ya udah, ini kita lewatin aja dengan cara menekan tombol next. Kita next aja biar cepat. Next. Kemudian kita pilih install now. Langsung kita klik install now-nya. Kita tunggu sebentar. Setup is starting. Jadi nanti kita dipilih masuk ke pilihan partisi mana yang nanti kita install. Jadi di sini di harddisk tadi besarnya harddisk 250 GB. Dari 250 GB tadi saya bagi menjadi 3 partisi. Yang artinya partisi tadi bisa digunakan untuk menyimpan game, menyimpan pekerjaan kita, dan juga untuk menempatkan Windows tadi di situ. Nah, setelah kita next tadi muncul tulisan seperti ini. Pilih tipe instalasi yang kalian mau. Mau yang di upgrade apa yang custom? Kalau yang saya pilih sekarang ini yang custom. Kenapa nggak yang upgrade? Kalau yang upgrade itu misalkan kalian menggunakan Windows 7 yang tipe yang lain. Kalau yang saya gunakan ini Windows 7 Ultimate. Atau misalkan kalian gunakan yang Windows 7 profesional, bisa kalian upgrade menggunakan ini. Pilih ini, nanti akan menjadi Windows 7 Ultimate. Tapi di sini saya tidak ada Windows-nya, jadi gunakan yang custom advance. Nah, kita pilih yang custom ini ya. Kita klik. Nah, jadi yang saya bilang tadi, di sini ada 3 partisi yang saya pakai, yang sudah saya bagi. Ada yang partisi 1, 2, 3. Dan yang ketiga ini isinya adalah kumpulan dari beberapa games. Dan yang kedua rencana nanti saya bikin untuk tempat penyimpanan dokumen. Dan yang pertama di sini untuk tempat instalasi Windows, instalasi aplikasi Microsoft Office dan sebagainya. Jadi di sini kita ada free space-nya 35 karena terpakai. Di sini mungkin ada datanya. Sekarang sebelum diinstalasi kita format dulu. Ini pilih di sini drive option. Nah, kita klik partisi mau kita format ini. Partisi 1 ya, nanti jadi local disk C namanya. Kita format. Oke. Loading sebentar. Ya, ini sudah selesai formatnya. Ini pun sudah diformat juga. Kalau ini jangan diformat karena ada isi gamesnya. Nah, yang ini kita gunakan yaitu sistem ya, terbaca sistem. Jadi kita tinggal tekan tombol next. Nah, di sini sudah mulai proses instalasi Windows-nya. Untuk proses instalasi di sini kalau yang komputer yang digunakan ini memang komputer untuk kantoran, maksudnya yang dipakai untuk kebutuhan ngetik, membuat laporan dengan musik, dengan video, itu aja yang digunakan. Makanya di sini untuk tahap instalasinya mungkin memakan waktu lumayan lama. Jadi untuk instalasi tadi saya bilang tergantung dari spek komputer kalian. Mau komputernya yang spek gaming itu mungkin lebih cepat proses instalasinya, tidak seperti ini. Kalau ini lama, bisa nyampe 10, 15 atau sampai 30 menit tergantung spek komputer kalian. Jadi kita lihat saja untuk proses instalasi seperti ini, kita tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, sudah 100%, nanti dia akan merestart ulang. Di restart, kemudian dia akan melanjutkan instalasinya tadi. Jadi kalian bisa kalian tinggal dulu, mau ke warung, mau main game dulu di HP, terserah kalian, mau sarapan, ya nggak apa-apa. Ini pokoknya nanti akan terus berjalan tanpa kita sentuh apapun, dia akan terus berjalan instalasinya. Jadi nanti kalau sudah selesai, nanti kalian dihadapkan dengan untuk memasukkan nama komputernya. Tapi kalau seperti ini kita tunggu aja dulu sampai proses selesai. Ya, ini tampilan untuk instalasi yang sudah selesai tadi setelah
memakan waktu yang beberapa menit, jadi lumayan lama, makanya saya skip videonya. Kemudian masuklah ke bagian tampilan awal untuk kita memasukkan nama komputer tadi. Nama komputernya terserah kalian, mau memasukkan nama kalian, nama orang tua, mau nama pacar, ade, dan sebagainya boleh. Yang saya pakai di sini nama saya sendiri ya, Dana. Saya klik, ketik di sini Dana, maka nanti nama komputer adalah Dana PC. Dana personal komputer kita, next. Kemudian ini password, tipe password tidak usah kalian password karena nanti kita gampang yang simple aja, yang gampang kita next aja langsung. Serial number. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan serial number. Apakah kalian punya serialnya atau tidak? Ya pasti kalian tidak punya karena Windows ini saya juga nggak punya. Windows ini Windows bajakan. Jadi walaupun bajakan ilegal ya, jangan sampai ketahuan dari pihak Windowsnya. Boleh kita lewatin aja, kita skip. Jadi nanti serialnya pasti ini berlaku cuma 30 hari, 15 sampai 30 hari. Kalau sudah 30 atau 15 hari nanti Windowsnya akan berubah jadi blank version, jadi hitam nanti tampilannya. Jadi artinya nanti Windows kalian sudah habis masa instalasinya. Silahkan beli serial number. Dan berhubung ini tidak ada serial number, nanti kita akali dengan pakai resetter Windows. Jadi kita hapus lisensi serial numbernya tadi. Nah, dengan cara kita skip aja dulu. Nanti kita lanjut ke situ ya. Kita skip. Proteksi komputer untuk Windows otomatis. Nah, tadi saya bilang kalau kalian memasukkan serial number dan kalian aktifkan Windows update-nya, nanti bermasalah. Nanti Windows kalian bisa kena blokir kalau terhubung sama internet. Tapi kalau nggak terhubung sama internet, cuma masa trialnya aja, nanti tampilannya menjadi warna hitam. Jadi kalau ini tidak usah kalian aktifkan Windows-nya, Windows update-nya tidak usah. Kita pilih yang Accumulator. Klik aja langsung. Kemudian kita pilih settingan waktu yang biasa digunakan Indonesia itu GMT7. Kita pakai yang GMT7 ya. Jadi keterangannya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi kita gunakan waktu ini. Ya, sudah, nanti setting secara otomatis. Tanggal 30 Oktober 2020, jamnya jam 8 pagi lewat 9 menit. Nah, ini dia ya. Kita akan next dan mulailah proses tampilan awalnya nanti. Selamat datang Windows 7. Ya, ini muncul sudah tampilan dari Windows 7. Berarti kalian sudah selesai melakukan instalasi tadi. Ini seperti ini sudah selesai, bisa kita gunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk ngapa-ngapain. Ya, ini ya, tampilannya masih ada satu aja, recycle bin untuk tempat sampah. Dan di sini ini kalian kalau ini mengganggu nih. Nah, tampilannya ada ini, menu-menunya masih kosong. Nah, ini. Jadi nanti kita tinggal install drivernya. Kemudian kita install aplikasi-aplikasi apa yang kalian mau, terserah kalian, dan juga bisa kalian jalankan untuk bahan ajar kalian, untuk misalnya untuk mengetik, kemudian untuk membuat laporan, untuk main game bisa. Untuk melihatnya nanti gimana speknya, kita lihat di sini. Kita klik menu startnya di komputer ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Nah, ini spek komputer yang tadi. Komputer yang saya gunakan ini sama seperti yang di video kemarin, yaitu untuk kerakitan PC. Jadi bagi yang melihat secara detail, kenapa sih kok PC-nya bolong kayak gini, gak ada tutup casingnya? Karena ini kemarin setelah selesai merakit, saya cari casing dan akhirnya ketemu casing yang seperti ini aja, yang murah, dan yang ini casing kamu aja, nggak beli. Jadi langsung otomatis saya rakit di sini, makanya bolong kayak gini, nggak ada tutupnya, nggak jadi masalah kan. Yang penting bisa hidup, bisa jalan komputernya. Nah, ini spek yang kemarin saya gunakan AMD Athlon 2, prosesor 3 GHz, dan RAM-nya, memori RAM yang saya pakai kemarin 4 GB. Dan untuk VGA card-nya belum terbaca ya, karena sini saya pasang VGA card lagi, tapi nggak kebaca karena belum diinstal drivernya.
Jadi tinggal nanti diinstal drivernya, bisa tampilannya pun berubah nanti, nggak besar kayak gini ya, agak kecil nanti icon-iconnya ya. Ini sama ini LAN card belum. Kalau sound card ini, oh ini otomatis terinstall, sudah terinstall. Kita pulkan, nggak ada ini LAN cardnya, masih tanda silang, artinya belum diinstal drivernya. Oke, mungkin itu saja langkah tutorial kita untuk melakukan instalasi Windows dari awal sampai akhir ini tadi. Mungkin ada banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mau kritik atau saran boleh kalian masukkan di kolom komentar, silahkan kalian bebas memasukkan di situ, dan saya pun mengucapkan terima kasih kalau ada yang memberikan saran kepada saya yang fungsinya untuk membangun channel saya untuk membuat video-video yang lebih kreatif lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan hari ini. Mungkin ada video selanjutnya lagi untuk lain kali ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal install game GTA, udah asik nih main game.